Seringkali orang-orang beranggapan bahwa apa yang terjadi dalam diri mereka merupakan hal yang biasa dan lumrah terjadi kepada banyak orang. Padahal nyatanya apa yang mereka alami, apa yang sering terjadi di dalam diri mereka merupakan sebuah pertanda bahwa orang tersebut mempunyai kemampuan supranatural. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Kemampuan supranatural merupakan sebuah kemampuan yang memang tidak bisa diukur teman-teman, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan banyak orang di luar sana, mungkin teman-teman juga telah mengetahuinya, bahwa banyak orang mengira kemampuan supranatural hanyalah sebuah omong kosong belaka. Kemampuan supranatural hanya terjadi dikarenakan seseorang mengalami halusinasi. Ya, dikarenakan hal-hal ini, mungkin diri teman-teman juga termasuk salah satunya. Orang-orang yang menjadi minder, orang-orang yang menjadi takut, menjadi segan untuk menggali, untuk mengasah kemampuan supranatural yang sejatinya memang benar-benar ada di dalam diri teman-teman. Bahkan tidak jarang, dikarenakan hal-hal tersebut, saya seringkali menemukan seseorang yang memang benar-benar mempunyai kemampuan supranatural dalam hidup mereka, tetapi orang ini tidak menyadarinya. Orang ini tidak peka akan berbagai macam hal yang terjadi sepanjang hidup mereka. Orang-orang ini mengira bahwa sejatinya yang sering mereka alami adalah hal-hal yang biasa, yang sering dialami oleh orang-orang banyak. Serta dia pun menjadi takut untuk mencari tahu, karena takut dianggap oleh orang-orang di sekitar mereka adalah orang-orang yang aneh. Padahal teman-teman, ketika seseorang seringkali mengalami kejadian-kejadian unik, ketika seseorang mempunyai kepekaan-kepekaan yang lebih daripada orang-orang pada umumnya, maka hal ini bisa menandakan bahwa diri mereka memang benar-benar mempunyai kemampuan supranatural. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang beberapa tanda-tanda ketika seseorang, ketika diri kita atau diri teman-teman memang mempunyai kemampuan supranatural. Video ini saya buat agar teman-teman yang sedang menyaksikan video ini menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih yakin dan tidak takut atas omongan orang-orang, atas perakira orang-orang yang ada di sekitar diri teman-teman. Walaupun mereka mengatakan diri teman-teman halusinasi, mereka mengatakan diri teman-teman merupakan orang yang mencari perhatian. Tetapi jika teman-teman mengalami hal-hal yang saya ucapkan di video ini, teman-teman tidak usah khawatir, karena hal yang teman-teman alami merupakan sebuah pertanda bahwa diri teman-teman memang benar-benar mempunyai kemampuan supranatural. Karena apa yang teman-teman alami bukan hanya teman-teman sendiri yang mengalaminya, tetapi banyak orang, bahkan termasuk diri saya sendiri, mengalami hal-hal tersebut. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan untuk teman-teman yang mempunyai akun Instagram, teman-teman bisa follow akun Instagram saya agar teman-teman bisa ikut join di saat saya sedang live di akun Instagram saya. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Jika kita berbicara mengenai kemampuan supranatural,
maka hal yang paling dekat, hal yang paling erat dan tidak bisa dipisahkan adalah mampu melihat, berbicara, berinteraksi dengan berbagai macam makhluk alam gaib. Namun pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang bisa melihat, berbicara, berinteraksi dengan berbagai macam makhluk alam gaib sudah pasti mempunyai kemampuan supranatural? Nah teman-teman, sejatinya kemampuan supranatural tersebut ada di dalam diri seseorang tanpa terikat dengan berbagai macam ritual yang harus mereka lakukan. Jadi, jika seandainya diri teman-teman bisa melihat makhluk alam gaib, bisa memanggil, berbicara, berinteraksi dengan mereka, namun teman-teman harus melakukan ritual-ritual tertentu terlebih dahulu untuk bisa berinteraksi dengan mereka, maka hal tersebut bukanlah sebuah kemampuan supranatural. Atau bahkan teman-teman merasa bisa melihat makhluk alam gaib, namun saat teman-teman merasa bisa melihat mereka di saat diri teman-teman sedang takut, di saat diri teman-teman mungkin baru saja membaca sebuah kisah yang menyeramkan, mungkin teman-teman juga baru saja menyaksikan sebuah tayangan yang menyeramkan, dan rasa ini timbul, rasa dapat melihat berbagai macam makhluk alam gaib. Hal itu juga bukanlah sebuah bentuk kemampuan supranatural, karena bisa jadi apa yang teman-teman lihat, apa yang teman-teman rasakan merupakan salah satu bentuk halusinasi yang muncul dikarenakan teman-teman baru saja membaca, menyaksikan tayangan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Namun jika teman-teman bisa melihat makhluk alam gaib, teman-teman bisa merasakan kehadiran makhluk alam gaib, walaupun tidak melihat dengan mata fisik, bentuk wujud keberadaan makhluk alam gaib ini secara tiba-tiba muncul di pikiran teman-teman saat teman-teman mungkin sedang beraktivitas biasa, saat teman-teman baru saja mendatangi sebuah tempat, atau di saat teman-teman sama sekali tidak sedang membaca cerita-cerita horor, menonton video-video horor. Secara tiba-tiba penampakan itu muncul, feeling itu muncul, maka hal itulah yang bisa dikatakan sebagai bentuk kemampuan supranatural. Karena kemampuan supranatural datang secara tiba-tiba, tanpa harus dipaksakan, tanpa harus melakukan hal-hal tertentu. Orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural bukan hanya dapat melihat berbagai macam makhluk alam gaib, tetapi diri mereka juga bisa merasakan berbagai macam perasaan yang sedang dialami, yang sedang dirasakan oleh orang lain. Sepintar-pintarnya orang tersebut menyimpan perasaan yang sedang mereka rasakan, orang-orang yang punya kemampuan supranatural dapat merasakan perasaan tersebut. Terlebih lagi mungkin jika orang yang sedang mereka temui sedang berbohong, sedang berupaya untuk mengelabui diri dia, orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural bisa segera mengetahui hal tersebut. Mungkin teman-teman akan mengatakan, ya, hal ini bisa dipelajari, ada teori yang bisa diketahui oleh semua orang. Namun teman-teman salah. Mengapa saya katakan salah? Karena sejatinya orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural adalah orang-orang yang peka terhadap berbagai macam energi. Bukan hanya energi dari makhluk alam gaib, melainkan energi yang dipancarkan oleh makhluk hidup. Ketika seseorang mempunyai perasaan tertentu tanpa disadari, sejatinya orang tersebut juga memancarkan sebuah energi. Jadi ketika orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural sedang bertemu dengan orang lain, walaupun orang tersebut memasang ekspresi wajah senang,
tetapi hati mereka sedih. Orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural dapat merasakan energi kesedihannya, maka mereka bisa langsung mengetahui bahwa orang tersebut sedang menutupi sebuah perasaan yang sedang mereka rasakan. Bahkan jika orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural berhasil mengasah kemampuan yang ada di dalam diri mereka, bukan hanya merasakan perasaan yang sedang dirasakan oleh orang lain, orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural pun juga mampu membaca berbagai macam sifat, berbagai macam karakter, atau bahkan bisa membaca berbagai macam tindakan yang akan diambil oleh seseorang. Oleh karena itu teman-teman, yang kedua, seseorang yang mempunyai kemampuan supranatural adalah orang-orang yang sangat peka dengan berbagai macam energi yang dipancarkan oleh orang lain. Apakah teman-teman pernah menemukan benda yang hilang? Ketika semua orang, anggota keluarga teman-teman mungkin sedang mencari suatu benda yang hilang, mereka tidak menemukannya. Tetapi ketika teman-teman yang mencari benda tersebut tanpa disengaja, ternyata teman-teman berhasil menemukan benda tersebut. Seberapa sering teman-teman mengalami hal ini? Atau mungkin ketika barang pribadi teman-teman hilang, muncul perasaan, benda ini bisa saya temukan, dan tidak lama benda itu benar-benar teman-teman temukan. Atau yang lainnya, ketika barang teman-teman hilang, muncul perasaan barang ini sudah tidak akan bisa saya temukan. Maka teman-teman sudah hilang niat untuk mencari, untuk menemukan benda tersebut. Ya, jika seandainya teman-teman seringkali mengalami hal ini, ketika dimana ada sesuatu yang hilang, banyak orang yang mencoba mencari benda tersebut, namun mereka tidak pernah menemukannya. Tetapi ketika teman-teman mencari benda itu tanpa disadari, tanpa disengaja, teman-teman berhasil menemukan benda tersebut. Jika teman-teman berpikir hal tersebut merupakan hal yang biasa dan sering terjadi kepada semua orang, maka diri teman-teman salah. Mengapa? Karena ketika seseorang mempunyai kemampuan supranatural, orang tersebut bisa merasakan berbagai macam energi, seperti yang saya katakan di awal video tadi. Energi yang dipancarkan oleh makhluk hidup, atau bahkan energi yang dipancarkan oleh benda mati, dapat dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural. Oleh karena itu teman-teman, tidak jarang orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural juga seringkali menemukan berbagai macam benda-benda pusaka yang sejatinya diisi oleh berbagai macam makhluk alam gaib, dikarenakan kepekaan terhadap energi yang ada di sekitar mereka. Orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural bisa mendeteksi benda-benda yang sejatinya tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Di beberapa video yang telah saya upload, seringkali saya mengatakan bahwa mimpi merupakan sebuah media yang paling sering digunakan oleh makhluk alam gaib, oleh kodam seseorang untuk berinteraksi. Namun teman-teman, bukan hanya itu. Karena sejatinya mimpi yang sering dialami oleh seseorang juga bisa menandakan bahwa diri orang tersebut mempunyai kemampuan supranatural. Namun, bagaimana mimpi yang menandakan seseorang mempunyai kemampuan supranatural? Nah, jika seandainya diri teman-teman seringkali bermimpi dan mimpi yang teman-teman alami benar-benar menjadi kenyataan, baik hal-hal yang berhubungan dengan diri teman-teman atau hal-hal yang berhubungan dengan orang lain,
Bahkan mimpi tersebut menyangkut tentang kejadian-kejadian besar, bencana alam, serangan-serangan tertentu. Dan dalam mimpi tersebut benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Maka hal tersebut menandakan bahwa diri teman-teman memang benar-benar mempunyai kemampuan supranatural. Karena sejatinya mimpi yang teman-teman alami bukanlah sebuah mimpi, melainkan momen di mana sukma diri teman-teman keluar dan diizinkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk sedikit melihat kilasan-kilasan yang akan terjadi baik dalam kehidupan teman-teman ataupun dalam kehidupan orang-orang banyak. Oleh karena itu, berapa banyak mimpi yang pernah teman-teman alami dan benar-benar terjadi dalam kehidupan teman-teman. Itulah beberapa hal yang menandakan bahwa seseorang mempunyai kemampuan supranatural di dalam diri mereka. Yang harus teman-teman ingat adalah kemampuan supranatural tidak mengikat seseorang, tidak membuat seseorang harus melakukan berbagai macam ritual, harus menyiapkan berbagai macam sesaji untuk makhluk-makhluk alam gaib tertentu. Karena seperti yang saya katakan, kemampuan supranatural ini datang secara tiba-tiba, muncul secara tiba-tiba, dan telah ada di dalam diri seseorang sejak mereka terlahir di dunia ini. Dan kemampuan supranatural juga tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Karena kemampuan supranatural sejatinya merupakan sebuah kemampuan yang memang benar-benar diberikan secara langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia-manusia tertentu. Apakah setelah menyaksikan video ini, teman-teman menyadari bahwa diri teman-teman termasuk orang-orang yang mempunyai kemampuan supranatural? Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.